Hai, saya Olivia Nika Yuliana. Assalamualaikum, ciao, ketemu lagi. Sekali ini saya mau bikin kastengel, pertama kali dalam hidup saya. Ini beneran, ini resep rasa bintang 5. Bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal. Jadi ini resepnya mamaku, resep ibuku. Biasanya, kastengel itu kan selalu kita temuin pada saat lebaran. Tiap kita main ke rumah teman kita, ada kastengel, ada nastar dan sejenisnya gitu. Atau beli di supermarket, beli di minimarket, atau beli di teman online segala macam gitu. Bentuknya bagus-bagus banget sampai kuning-kuning warnanya segala macam. Tapi yang membedakan adalah rasanya. Ada yang rasanya pas digigit kletak gitu kan, keras. Ada yang rasanya kejunya tengik, ya mungkin pakai keju yang murahan segala macam. Dan benar, ini bukan pujian kosong. Kastengel mamaku tuh Masya Allah rasanya rasa hotel bintang 5. Kenapa saya bilang hotel bintang 5? Karena dulu kita pernah dapat parcel dari salah satu hotel bintang 5, kalau nggak salah Le Meridian atau apa gitu, lupa. Itu rasa kastengelnya tuh seperti mamaku. Dan kastengel yang saya pernah beli ada di Pinot Bakery. Pinot Bakery itu juga satu mahal, itu satu toplesnya setengah kilo atau berapa ratus gram gitu. Itu harganya 250.000 ke atas. 10 tahun lalu, 7 tahunan yang lalu. Itu enak banget. Dan ada juga lagi kastengel di coffee shop, salah satu coffee shop terkenal Indonesia yang biasa kita buat ngopi-ngopi. 100 gram, itu juga harganya sekitar seratusan ribu. Itu menurut saya biasa aja. Biasa aja. Dan mamaku nih enak banget. Kita tes ya sekarang ya. Mudah-mudahan berhasil. Kalaupun gak berhasil, misalkan agak kuning segala macam, wajar. Namanya juga pertama. Yang penting niatnya sudah terlaksana. Kuning telurnya 7. Sebenarnya merek mamaku 6. Oke, oke, saya ulang dulu. Dari terigu dulu ya. Terigunya 1 kilo. Lalu ada tepung maizena 200 gram. Lalu ada kuning telur. Kenapa pakai kuning telur? Biar renyah, nggak usah pakai putih telur. Kemarin di video yang pertama saya bikin kue kacang itu saya pakai putih telur. Renyah tapi memang keletak-keletak sih, keras. Jadi jangan pakai putih telur, cukup kuning telurnya aja. 6 sih. Tapi saya mau tes tambah 7 gitu. Lalu kejunya 300 gram resep mamaku. Lalu saya nego, "Mah, boleh nggak 400 gram?" "Boleh, tapi jangan kebanyakan gitu. Nanti jadi pahit gitu kan rasanya kan." Dan saya pakai keju Prancis teman-teman, karena keju yang Belanda itu yang ada di Indonesia yang dilapisin lilin merah itu nggak ada. Biasanya ada di toko di toko daging halal di Macelleria Islamico orang Maroko, nggak ada. Dan di Itali kok nggak pakai kejunya Itali aja. Itali juga banyak keju, gudangnya keju, tapi keju untuk masak gitu. Saya belum tahu yang mana yang untuk makanan. Kenapa saya pilih ini? Karena ada gambar orang bikin bikin makanan tuh. Jadi saya tes pakai keju Francese, Prancis. Saya tambahin 400 gram bahannya. Dan butter, kalau di Indonesia kan ada Wisman, silakan pakai Wisman. Butternya 750 gram. Saya pakainya cuma adanya ini di rumah 500 gram. Jadi saya tambahin Blue Band 250 gram, pas kan jadinya kan. Ini berapa sih gramnya nih? Jadinya pas kan, mana sih gramnya? Iya, ini 250 gram nih pokoknya nih. Tapi gramannya mana ya, giliran dicari-cari kok nggak nemu ya. Oh, itu dia tuh. Mana ya gramnya? Oh, itu tuh. 250 250 gram. Oke. Jadi pas ya. Oke. Barang-barang ini sekarang kita campurkan. Butternya kita cairkan. Butternya kita cairkan. Ada lagi ini untuk poles-poles. Nah, poles-poles ini harus pakai putih telur supaya nggak terlalu gosong polesannya gitu. Jadi bagus. Oke ya, sekarang kita masak. Nah, sekarang saya lagi mencairkan menteganya. Lalu setelah mencair semua dan butternya ini, kita biarin dulu ya, jangan panas-panas. Bahan-bahan kering sudah kita masukkan semua ke dalam baskom untuk kita ulen. Nanti udah, tinggal masukin telur kan, gitu. Bismillahirrahmanirrahim, kita adon ya. Mentega butternya kita masukin, bahan-bahan kering dan telur juga sudah kita masukkan. Jadi satu, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tangan saya sudah siap dengan pakai sarung tangan. Siap mengadon ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, gengs, ini hasilnya setelah diulen.
Tadinya aku mau pakai cetakan biskuit yang seperti kemarin yang apa namanya bentuk-bentuk gitu bulan bintang atau abjad gitu kan 1 2 3 4 5 6 7 atau ABCD gitu supaya anakku maksudnya ikut-ikutan nyetak gitu kan. Cuma karena toplesku yang adanya ini, yang nganggurnya ini, kalau aku bentuk-bentukin pakai yang bentuk-bentuk bintang-bintangan itu, dia nggak akan cukup. Jadi mulai sekarang, jadi yang untuk yang kali ini kita bentuknya bentuk mainstream aja dulu, gulung-gulung gitu aja, gulung terus potong-potong ya, oke. Nah teman-teman bentuknya bebas, mau digulung-gulung, saya tadinya gulung-gulung, cuma kok susah. Saya pakai pisau untuk ngiris pizza, saya pakai gilingan tetap, gilingan kayak gini. Kita giling dulu, aduh, kita press dulu, baru deh. Udah, gitu kan. Oke ya. Jadi bentuknya bebas ya, silakan ya. Oke. Tetap butuh asisten untuk kita perbantukan, berdayakan tenaganya. Tuh bentuknya. Kita pakai udah rotola pisau potong pizza, giling dulu. Kalau mamaku pakai gulung-gulung aja. Nah, terus kita pindahkan. Awas ya tangannya harus steril ya semua ya. Kita pakai sarung tangan. Bunis sih mau kata Mateo enak banget. Mau ya Pak? Buono. Buono, enak. Nah ini yang sudah dipoles dengan kuning telur. Ingat ya, kuning telurnya harus dicampur dengan putih telurnya supaya tidak terlalu gosong. Lalu sudah kita kasih dekorasi juga keju, syarat aja sih. Dan ini sebetulnya bikin pegel pinggang sih. Tapi aku tinggal sebentar moles pakai telur dan kasih dekorasi. Lihat tuh cetakannya Mateo, astagfirullahalazim. Tingginya sih udah bener, tapi lebarnya dong jauh banget sama ini kan. Yang ini ramping-ramping, yang ini lebar-lebar banget udah kayak kotak persegi panjang. Ya udah nggak apa-apa. Oke sekarang, skusa pak, forno pak. Sekarang kita masukin ke oven, apinya kecil ya. Kalau yang manual itu apinya kecil, kompornya manual. Berhubung kita pakai kompor listrik, jadi kita akalinnya tetap pakai pengapian kipas, tapi derajatnya saya turunin jadi 100. Dan harus sering ditengok ini. Oke. Nah ini loh yang kedua. Ingat, kuning telurnya kita campur dengan putih telurnya pada saat mengoles ya. Semua kita oles sambil terus memproduksi. Nah sekarang udah bagus-bagus tuh, bravo, betul. Ya, ya. Eko, cozy, oke ya, terus poles. Nah ini bakingnya, alhamdulillah setelah 10 tahun saya baru pertama kali. Oh ya, ternyata resepnya itu sorry teman-teman, mamaku tidak dicairkan butternya gitu. Jadi semua kering, bahan kering diulen gitu kan jadi satu. Tadi karena saya lupa gitu kan pada saat nyatet resepnya itu saya lupa, lalu saya telepon lagi ibuku dan ibuku nggak angkat gitu, handphonenya nggak bawa. Ya udah saya inisiatif logika aja, oh iya dicairin mungkin, karena kalau nggak dicairin akan susah kan ngulennya. Ternyata alhamdulillah jadi. Cuma kalau nanti teman-teman mau bikin nggak usah dicairin, coba tes dicairin. Saya mau coba ini yang saya coba ini yang dicairin kan. Kalau teman-teman mau coba yang murni resep ibuku, nggak usah dicairin, semua diulen jadi satu. Masya Allah. Dan apinya kecil ya. Apinya kecil sekali karena berhubung kita nggak pakai oven manual, jadi kita setting 100 aja derajatnya. Hai, ini dia hasilnya. Satu toples itu jadinya 772 gram, berikut toples kacanya. Jadi isinya tuh sekitar kisaran 400 sampai 450 gram. Ini dia hasilnya. Atasnya mulus, merata, bawahnya juga putih, kuning mulus bagus, dan dalamnya matang renyah. Saya klik untuk lebih jelas ya. Klik. Tuh. Yang ini. Klik. Yang ini. Klik juga. Ini beneran, ini bukan kastengel abal-abal banget. Ini bukan kastengel yang asal orang bikin musiman mentang-mentang mau lebaran terus dijual gitu kan, modal percaya diri banget gitu. Padahal rasanya amburadul. Saya baru bikin ini pertama kali banget dan saya berani declare ini rasanya seperti ibuku.
Jadi saya sukses besar bikin kastengel. Banyak orang-orang yang bikin kastengel perdana itu tengahnya nggak mateng karena mungkin beda oven, beda pengapian gitu. Tadi saya sempat naik turunin suhu karena yang pakai keju itu agak sedikit kecoklatan di kejunya, tapi nggak masalah karena wajar kalau keju toppingnya lebih coklat wajar karena dia lebih cepat matang daripada kuenya kan gitu. Tapi tetap enak dan tetap kuning gitu, cuma kejunya aja yang agak sedikit hitam gitu, nggak masalah gitu. Jadi suhunya tadi saya pakai rata-rata aja 150, kalau kompor listrik saya 150 derajat dengan pengapian 20-30 menit. Coklat dikit angkat. Lalu kita biarkan, kita diemin di suhu ruang. Jangan dulu dimasukin toples, jangan dulu kalian tutup. Nanti kalau kalian tutup lembab kan, dia empuk, dia nggak renyah gitu. Atau jangan pernah kalian tinggalin di dalam oven mentang-mentang ovennya udah mati gitu, jangan. Karena oven juga kan masih menyisakan suhu panas di dalam kan. Jadi kita keluarin dari oven, kita taruh di ambien ruangan. Ini, selamat mencoba, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ciao. Wave Mile.